Jadi satu kelas ini dihasut sama dia supaya nggak nemenin dia. Gitu. Dia marah sampai saya dipukul pakai kursi kayu. Saya Irma Melwati, usia saya 32 tahun, pekerjaan saya sekarang ibu rumah tangga. Pengen ceritanya itu tentang kejadian dulu waktu SD. Itu pernah ngalamin bully, kalau bisa dibilang ya memang hampir sadis ya. Awal mulanya itu dari kelas 3 memang dapat bulian, cuman nggak begitu, paling yang namanya kayak kata-kata orang tua, terus kayak apa sih, mungkin ngatain kata-kata kotor ya. Nah pas naik ke kelas 4 itu kebetulan ada kakak kelas yang memang tinggal kelas di situ, badannya lumayan besar. Nah, jadi ibaratnya itu dia pegang kendali dalam kelas itulah. Kalau penyebab awalnya sih saya nggak tahu ya. Pokoknya hampir satu kelas nggak suka sama saya juga nggak tahu alasannya apa. Nah, terus lebih intensnya lagi tuh karena dia suka sama perempuan satu kelas, terus cintanya ditolak, jadi satu kelas ini dihasut sama dia supaya nggak nemenin dia. Gitu. Mungkin karena capek dia nolak mulu gitu kan, akhirnya diterimalah. Ya karena dia tahu latar belakang sama sifat karakternya kayak gitu, ya mungkin dia juga nggak mau kan. Akhirnya ya udah nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya dia ngajak jalan segala macem, ditolak sama si cewek ini. Akhirnya sampai ngehasut satu kelas itu supaya nggak nemenin si cewek ini. Cuma kalau saya kan orang pribadinya nggak mau apa ya, berpihak yang salah, karena saya tahu kan, apalagi saya korban juga gitu kan. Yaudah akhirnya dia bilang siapa yang mau nemenin dia bakalan jadi musuh gue, ada gitu kan. Yaudah. Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung samperin si cewek ini. Dia sampai bilang, udah sana sama dia, kamu mereka aja, kata dia gitu kan. Enggak, yaudah sampai akhirnya di situ saya dimaki-maki, dikatain kata-kata kotor semuanya gitu kan. Sampai saya ditendang, dipukul bagian belakang sampai bunyi. Fisik ya sekarang Mbak ya? Bukan cuma sekedar kata-kata aja. Cuma karena saya berontak di situ ya, saya berontak, dia marah sampai saya dipukul pakai kursi kayu, kursi kelas kayu. Iya tahu kayu kan Mbak, yang biasa pakai anak-anak SD lah dulu waktu dulu Mbak. Cuman saya sempat nangkis, cuman pundak sih kena. Justru saya nggak berani. Nggak tahu kenapa nggak berani ngadu ke guru, nggak berani ngadu ke orang tua. Karena mungkin nanti Mbak takut dari sisi yang cowok tadi akan lebih parah lagi, atau dari Mbaknya aja yang takut gitu. Mungkin ada berpikiran kayak gitu ya. Jadi takut nanti dia mungkin lebih parah lagi gituinnya. Pernah kayak gitu kan, sampai ada temen kan narik saya supaya maksudnya nyari aman, supaya saya nggak digituin lagi nih sama cowok ini. Nggak tahu, hati tuh berat. Saya ngeliatin ke perempuan itu kesian gitu. Dia tuh duduk diri sendirian, burung aja kan. Ya udah saya memberanikan diri, tetap nyamperin perempuan ini. Sampai sempet dia pengen berhenti, pengen pindah sekolah. Cuman saya pikir ya nggak usah gitu kan. Ya kita bertahan di sini aja, walaupun dia juga sempat dipukul, dia juga tidak sempat dipukul, makanya dia nggak mau lagi. Saya kalau berangkat sekolah kan selalu pakai sepeda. Nah, terus setiap pulang sekolah saya selalu ngeliat ban kempes.
beberapa hari tuh ban kempes. Terus ya udah, saya nggak ngomong apa-apa, saya pulang yang jaraknya lumayan jauh dari sekolah ke rumah, saya bawa pulang ke rumah. Besokannya lagi rantai saya lepas. Ya. Peralatan Mbak jadi korban. Iya semuanya juga. Dari rantai lepas, ban juga kempes. Pas besokannya lagi itu beberapa hari tuh. Nah pas itu saya ngelihat stang saya bengkok. Itu nggak tahu sih dia apain. Effort ya, dalam arti memang niat dalam ngerjain mengemudi ini dalam arti itu sempet shock, nangis. Jadi pulang dari sekolah sampai rumah nangis. Cuma sampai rumah ya udah. Jadi kayak nahan diri supaya nggak ngomong, nggak ngadu ke orang tua. Jadi ya udah. Jadi kayak kalau misalkan sempet orang tua nanya kan, bilang aja jatuh lah atau apa gitu. Orang tua sih sempet nanya, ngedesak malah supaya jujur kan. Cuman nggak tahu deh, saya nggak berani buat jujur. Akhirnya pas besokannya, pas setelah kejadian itu, jadi saya kalau berangkat sekolah diantar sama orang tua, jadi nggak bawa sepeda. Trauma mah pasti ya, pasti. Cuman kadang pengen cerita tapi takut sama siapa gitu kan. Cuman makin dewasa makin mikir, apalagi sekarang kan udah punya anak, apalagi saya lebih protek. Jadi proteknya ini kalau misalkan kayak ke anak nih, ada yang jahil nggak di sekolahan gitu. Jadi awalnya emang anak saya nggak jujur gitu kan, cuman saya desak supaya jujur. Kalau ngelindungin, pertama saya nggak mau gimana ya. Kalau misalkan anak saya ngadu, kadang saya saring omongannya, bener apa enggak, gitu kan. Kalau ternyata pas pulang sekolah teman-temannya ngadu hal yang sama, kayak gitu, ya udah saya tegur anaknya, saya tegur baik-baik. Kalau misalkan memang nggak bisa, saya tegur guru, saya ngomongin gurunya. Di situ kalau misal memang nggak bisa diajak baik-baik, saya tegur orang tuanya. Kalau kasih saran ke orang sekarang, kita gimana ya? Lebih proteksi ke anak. Jadi maksudnya memang anak sekolah, cuma kita kan harus tahu kegiatan di sekolah tuh kayak gimana kan. Kayak gitu aja sih. Jadi kita lebih pantau, walaupun di sekolah kita nggak ngikutin dia sampai sekolahan gitu kan. Kita jadi lebih tahu. Jadi karena kalau misalkan pas sekolah juga mikir, ini bakalan ada yang jahil atau enggak ya. Jadi pertama ya saya setiap pulang sekolah saya tanya, ada yang jahil enggak? Dia bilang nggak ada. Bisa aja bohong kayak apa? Iya bohong. Nah itu bisa bohong kan? Bohong. Jadi yang bilang itu neneknya. Ternyata memang dari kelas 2. Cuman saya taunya pas kelas 3. Awalnya kan dia yang namanya anak-anak ya, kadang suka muter-muter di kelas. Sampai akhirnya dia pendiam. Gurunya sih yang ngomong sama saya, bilang katanya anaknya jadi pendiam. Biasanya dia bolak-balik, suka jahilin temannya gitu kan. Ini mah enggak. Udah dia diem aja di kelas. Makasih ya yang udah nonton. Dari cerita ini bisa diambil positifnya aja. Dan jangan lupa moralnya itu kita harus jaga saling menghargai. Pertama, jauhi bully. Itu yang penting, karena traumanya itu bakalan diingat sampai kapanpun. Dan terima kasih banyak, jangan lupa like, komen, dan subscribe.